Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 dan kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai merancang organisasi dalam sistem informasi. Anggota kelompok kami ada Vega Lestari, NIM 1170, Bagus Atmodinomo, NIM 1186, Hana Saifia Nurina, NIM 1193, Abdul Aziz Wahyu Alamsyah, NIM 1200, Lailatus Sarifah, 1190, dan terakhir ada Aldi Putri, NIM 1176. Pertama, kami akan membahas mengenai sistem sebagai perubahan organisasi yang berencana. Sistem informasi merupakan entitas sosioteknik. Sistem informasi baru bukan hanya sekedar perangkat keras atau perangkat lunak, namun ada perubahan-perubahan pada pekerjaan, keterampilan, manajemen, dan organisasi. Menghubungkan sistem informasi dan organisasi. Poin pertama, perencanaan bisnis akan memutuskan sistem mana yang akan dibangun dan akan menjadi komponen inti dari proses perencanaan organisasi. Yang poin kedua, organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis secara keseluruhan dan di mana sistem strategis digabungkan dalam perencanaan utama. Selanjutnya ada menetapkan persyaratan informasi untuk organisasi. Terdapat dua prinsip metodologi. Yang pertama, analisis enterprise, yaitu analisis ini berargumen bahwa persyaratan informasi perusahaan hanya bisa dipahami dengan cara melihat organisasi secara keseluruhan dalam unit organisasi, fungsi, proses, dan unsur-unsur data. Kedua, ada analisis strategi, di mana faktor penting kesuksesan ini berpendapat bahwa persyaratan informasi organisasi ditentukan oleh seorang manajer. Yang selanjutnya adalah pengembangan sistem dan perubahan organisasi. 4 jenis perubahan organisasi struktural yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang pertama, otomatisasi alisasi bentuk paling umum dari perubahan organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang kedua, rasionalisasi adalah bentuk perubahan organisasi yang lebih mendalam yang langsung mengikuti otomatisasi awal. Yang ketiga, perancangan ulang proses bisnis adalah bentuk perubahan organisasi yang lebih kuat melalui proses-proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. 4. Pergeseran paradigma adalah perubahan bisnis yang lebih radikal. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran ulang, sifat, dan bisnis, mendefinisikan model bisnis baru, dan sering mengubah sifat perusahaan saat ini. Langkah-langkah rekayasa ulang yang efektif. Agar melakukan rekayasa ulang secara efektif, manajer senior perlu mengembangkan visi strategi yang luas sehingga memicu rancangan ulang proses bisnis. Perusahaan harus mengidentifikasi beberapa proses inti yang akan dirancang ulang. Fokus pada hal-hal yang berpotensi memberi keuntungan dan nilai strategis. Manajemen harus memahami dan mengukur kinerja proses bisnis yang ada sebagai dasarnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang garis besar pengembangan sistem informasi. Poin pertama yaitu garis besar pengembangan sistem-sistem informasi baru merupakan konsekuensi dari proses pemecahan masalah pada organisasi. Poin kedua, suatu sistem informasi yang baru dibangun sebagai solusi atas beberapa jenis masalah atau sekumpulan masalah yang dianggap dihadapi oleh perusahaan. Poin ketiga, aktivitas yang berakibat dimunculkannya solusi sistem informasi atas masalah atau peluang organisasional disebut pengembangan sistem.
Lalu yang selanjutnya adalah siklus hidup pengembangan sistem atau Software Development Life Cycle, SDE, yang bisa disingkat juga SDLC. SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini ada tahapan atau fase-fase dalam SDLC. Yang pertama, perencanaan sistem atau sistem planning. Pada fase ini lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Lalu yang kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Lalu yang keempat, menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Lalu yang kelima, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Fase yang kedua adalah analisis sistem atau sistem analisis. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, dari hasil tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Analisis sistem, tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Yang pertama, melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua, brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Lalu yang ketiga, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Yang kelima, mendefinisikan kebutuhan sistem. Fase yang ketiga yaitu perencanaan sistem atau sistem desain. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen, berisi, desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan selanjutnya. Tahapan ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan berupa 1. Menganalisis interaksi objek dan fungsi pada sistem. 2. Menganalisa data dan membuat skema database. 3. Merancang user interface. Lalu fase yang keempat ada implementasi sistem atau system implementation. Tahap berikutnya, pada tahap ini mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama, melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan. Lalu yang kedua, menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan sedang berjalan. Lalu yang ketiga, melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat. Yang kelima, merancang dan mengembangkan sistem baru. Dan yang terakhir, memelihara dan meningkatkan sistem yang baru jika diperlukan.
Selanjutnya mengenai metodologi pengembangan sistem, yaitu sebuah pendekatan formal untuk mengimplementasikan SDLC atau serangkaian dari langkah dan proses untuk mencapai tujuan. Metodologi ini biasanya sangat mengakomodir pembuatan sistem writing code dalam skala kecil, tetapi tidak jarang juga digunakan pada proyek dengan skala besar. Ya, ini struktur desek metodologi. Yang pertama ini ada metode waterfall. Metode waterfall atau metode air terjun adalah pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Metode ini juga disebut sebagai linear sequential life cycle model alias model siklus hidup sequential linear. Nah, pada metode ini kan ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu ada yang pertama, pada tahapan proses pengembangannya tetap mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Kemudian cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Kekurangannya dari model waterfall ini, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan. Kemudian terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel. Yang kedua ini ada metode paralel. Parallel Development Methodology merupakan suatu cara pada SDLC yang melakukan fase desek dan implementasi secara paralel. Nah, kelebihan pada metode ini dapat meminimalisir waktu penjadwalan, kemudian meminimalisasi kesempatan untuk dikerjakan ulang. Sedangkan kekurangan dari metode ini ada masih menggunakan dokumen dalam bentuk kertas dan menggabungkan subproyek memerlukan suatu keahlian khusus. Biasanya banyak terjadi kegagalan pada saat sistem penggabungannya. Ini Rapid Application Development, RAD. RAD ini merupakan suatu cara menerapkan SDLC dengan membuat suatu software prototype terlebih dahulu dan kemudian dipresentasikan ke customer. Jika customer menyetujuinya, maka software akan dikembangkan lebih lanjut, seperti yang sudah disebutkan di awal. Metode ini lebih berfokus pada pembuatan prototype secara cepat dan mengandalkan feedback dari user. Next, please. Next. Nah, tahap pengembangan RAD. Yang pertama ini ada requirement planning, di mana ini adalah sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui perilaku sistem dan juga untuk mengetahui aktivitas apa saja yang ada dalam sistem tersebut. Yang kedua ada desek workshop. Nah, desek workshop ini yaitu mengidentifikasikan solusi alternatif dan memilih solusi yang terbaik, kemudian membuat desain proses, bisnis, dan desain programming untuk data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur sistem informasi. Tool yang digunakan dalam pemodelan sistem biasanya menggunakan Unfit Modeling. Dan yang ketiga ada implementasi, yaitu setelah desek workshop dilakukan selanjutnya sistem diimplementasikan ke dalam sebuah bentuk yang dimengerti oleh mesin yang diwujudkan dalam bentuk program atau unit program. Tahap implementasi sistem merupakan tahap
meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Nah, sebelumnya nah ini kan ada beberapa kategori dari RAD ya. Next. Nah, beberapa kategori dari RAD ini ada phase development, prototyping, dan throwaway prototyping. Kemudian next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajis. Ya, kemudian ada pengembangan agile. Pengembangan model ini perangkat lunak yang menekankan pada kelincahan tim dalam menyelesaikan proyek tersebut dalam pengembangan cepat. Seperti contohnya itu ada extreme programming, ada storeroom, kemudian ada dynamic system development model, kemudian ada lean software. Ya. Extreme programming yang pertama itu adalah pendekatan yang dikenalkan oleh Ken Beck. Definisinya itu adalah metode pengembangan software yang cepat, efisien, tetapi berisiko rendah, dan memiliki kelebihan seperti fleksibel, terprediksi, saintifik, dan menyenangkan. Kemudian ada showroom. Showroom adalah sebuah metode yang termasuk dalam metode agile tentang cara mengelola dan menjalankan seluruh proyek. Kemudian ada metode backlog awal. Metode ini adalah metode yang daftar keinginannya semua berupa cerita pengguna yang diharapkan dan dapat diselesaikan dalam proyek tersebut. Yang terakhir ini ada Lean Software Development, yaitu sebuah strategi yang dilakukan untuk mengurangi cacat dan menghemat waktu pengerjaan, serta selalu memberikan nilai bisnis ke dalam produk secara bertahap. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.